Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Firmansyah, saya dari Fakultas FKIP. Saya prodi olahraga. Umur saya 19 10 28 10 40. Saya di sini akan menjelaskan tentang kampanye anti korupsi. Sebentar lagi saya akan melihatkan slide yang akan saya presentasikan. Saya akan menjelaskan tentang korupsi. Korupsi yaitu bahasa Latin corruption dari kata kerja corrupere yang bermakna busuk, rusak, menggoyangkan, memutar balik, menyogok adalah tindakan penjabat publik baik polisi maupun pegawai negeri serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu yang secara tidak wajar dan tidak legal menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasai kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak. Ya, ini faktornya. Faktor yang menyebabkan orang melakukan tindakan korupsi, internal, eksternal. Kita bahas yang internal dulu ya. Internal ada 3 bagian, yaitu rakus, moral yang kurang kuat, dan 3 gaya hidup konsumtif. Kita bahas yang rakus dulu. Rakus tidak puas dengan apa yang telah dicapai, selalu merasa kurang sehingga menyebabkan tindakan korupsi. Moral yang kurang kuat, seorang yang moralnya tidak kuat mudah tergoda untuk melakukan korupsi. Yang nomor 3, gaya hidup konsumtif, perilaku konsumtif yang tidak dibarengi dengan pendapatan yang cukup. Yang eksternal yaitu ada 4: politik, hukum, ekonomi, dan organisasi. Kita bahas mulai dari ekonomi ya. 1. Faktor ekonomi, kurangnya gaji bagi pegawai. 2. Faktor politik, stabilitas politik. Nomor 3. Faktor organisasi, kurang adanya sikap keteladanan pimpinan kepada bawahan. Nomor 4. Faktor hukum, lemahnya hukum dan buruknya perundang-undangan. Ya, ini bentuk-bentuk dari korupsi. Kerugian keuangan negara, penggelapan dalam jabatan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, pemerasan, gratifikasi, suap. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, plagiarisme, sering datang terlambat, memberi uang damai saat ditilang polisi, menggunakan fasilitas bersama untuk kepentingan kepribadian. Jadi saya akan menjelaskan lagi ya tentang korupsi. Korupsi merupakan kejahatan luar biasa karena menyebabkan terjadinya kerugian negara dan melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat. Dalam era ini, korupsi yang dilakukan oleh pegawai pemerintah dalam bentuk penyalahgunaan penjabatan telah ditimbulkan kerugian yang dialami negara dalam jumlah yang sudah tidak terhitung lagi, dan dapat dipastikan saat ini jumlah tindak pidana korupsi terus meningkat. Pada umumnya, penyalahgunaan tersebut dilakukan dalam bentuk penyuapan maupun penerimaan komisi secara tidak sah yang dilakukan oleh pemegang kuasa atau pemegang jabatan dalam masyarakat, baik pemerintah maupun pengusaha ekonomi. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Dasar Pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi yang biasanya disebut dengan KPK.
isi dalam undang-undang tersebut, yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenang bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Komisi Pemberantasan Korupsi dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tidak pindah pidana kepada yang melakukan korupsi tersebut. Ya, sekian, terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata dari saya atau kurang pasnya PPT ini, saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.